Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini dek kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, ya. Dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama, dan bismillah. Oke, aku punya The Emperor ya. The Emperor muncul hadir sebagai energi kartu pembuka. Jadi ini energi kamu untuk edisi hari Minggu tanggal 16. Oke, tanggal 16 hingga tanggal 23 Agustus tahun 2026. The Emperor ya. The Emperor kartu ini memiliki energi yang cukup istimewa sebenarnya. Aku melihat ada semacam kebangkitan gitu, keyakinan, kepercayaan diri, stabilitas, ya kan? Dan bahkan mungkin menandakan tentang sebuah pencapaian. Ya, tapi yang jelas aku melihat ini tanda-tanda kebangkitan besar dalam hidupmu, seperti ada energi berkelimpahan, teman-teman. Oke? Seperti ada energi berkelimpahan yang akan segera masuk hadir dalam hidupmu. Mungkin ini sesuatu hal yang selama ini ingin kamu wujudkan dan ingin kamu manifestasikan. Dan kali ini semesta bisa saja memang memberikan kamu sebuah peluang-peluang baru, ya kan? Mempertemukan dengan orang-orang baik, ya, seperti itu. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ten of Cups. Wow, 10 cangkir, teman-teman. Jadi berbicara tentang energi keberuntungan dan energi berkelimpahan, aku rasa memang kali ini kamu harus segera klaim dan aminkan deh. Aku melihat di balik ini ada semacam cahaya, yaitu manifestasi atas doa-doa kamu, dan bahkan doa dari orang-orang yang kamu sayangi. Nah, dalam pekan ini, di bulan ini, dan bahkan mungkin di tahun ini, aku merasakan akan ada sebuah perubahan besar-besaran ya, yang akan membuat kamu berkata pada akhirnya, aku bisa. Kenapa? Karena memang selama ini kalau dikatakan perjalanan hidupmu itu nggak mudah untuk mencapai sebuah mimpi ataupun tujuan hidup. Ya, alih-alih mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik, mungkin untuk bisa bangkit, itu terasa sulit banget memang. Ya, banyak tantangan yang harus kamu hadapi, tetapi kali ini, seolah-olah segala sesuatunya itu dipermudah oleh semesta. Ya kan? Jadi apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, kawan. Oke, nah di sini ada kelimpahan. Ya kan? Dan bahkan energi kamu saat ini aku melihat lebih cenderung positif banget. Kamu dikelilingi orang-orang baik kali ini, teman-teman. Ini akan membuat kamu aman. Ya kan? Nah, aman dalam arti apa? Mungkin ketika ada seseorang yang mungkin iri, dengki dengan segala pencapaian hidupmu, ya kan, dan berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu, nah mungkin nggak bisa gitu loh, karena banyak energi perlindungan yang menjaga kamu. Nah, kemudian aku punya kartu pedang di sini. Oke, kartu pedang memang ada satu pesan semesta untuk kamu di sini, untuk lebih berhati-hati.
untuk menjaga sebuah rahasia, dan kemudian untuk jangan terlalu terbuka kepada siapapun teman-teman terhadap rencana-rencana besar hidupmu deh. Karena memang dari energi ini aku melihat situasinya itu, apa ya teman-teman ya, itu nggak baik untuk diri kamu, ya kan? Nggak baik dalam hal apa teman-teman ya. Jadi ketika kamu mungkin punya rahasia, punya rencana, jadi nggak semua orang itu senang melihat kamu tuh bangkit sebenarnya, ya intinya begitu. Oke, next poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi rezeki ataupun keuangan ya. Oke, nah aku punya The Fool ya. Wow, The Fool muncul hadir teman-teman. Kalau aku melihat energi rezeki ataupun keuangan kamu ya memasuki babak baru nih. Tanda-tanda keuangan kamu mulai stabil, tanda-tanda keuangan kamu, rezeki kamu mulai membaik. Ini cukup terlihat banget teman-teman. Ya, sepertinya akan ada sebuah jalan baru nih, ataupun pintu baru yang terbuka untukmu teman-teman. Ya bisa juga pintu lama yang pada akhirnya terbuka, ya pintu rezeki. Contoh punya usaha nih, punya bisnis, tapi selama ini mungkin usaha bisnis kamu tuh nggak berkembang. Nah kali ini teman-teman ya, aku melihat bisnis dan usaha kamu akan kembali membaik gitu. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Seven of Cups, 7 cangkir ya. 7 cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua. Nah kalau melihat dari kartu kedua ini memang nggak dapat aku pungkiri ya. Jadi memang sih selalu banyak hambatan yang terjadi dalam hidupmu. Hambatan yang mungkin terjadi dari luar ya kan, yang mungkin mencoba untuk menjatuhkan kamu ya kan. Tetapi kali ini aku melihat memang energi kamu sudah sangat berbeda. Kamu bukan seseorang yang mudah untuk kali ini ya, mudah untuk ditaklukkan gitu teman-teman ya. Nggak tahu sih, seperti ada cahaya ataupun ada semangat ya dalam diri kamu, spirit yang tiba-tiba membuat kamu tuh yakin ya kan dengan potensial, dengan kemampuan yang kamu miliki. Nah, sebenarnya ini ada sebuah jalan yang baik, teman-teman. Kenapa? Ini adalah sebuah cara bagaimana sebenarnya semesta ya kan menuntun langkahmu dan jalanmu untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang selama ini kamu harapkan, yaitu tentang rezeki. Kenapa aku punya Ace of Pentacles? Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan, dan melambangkan teman-teman tentang adanya sebuah pintu ya, tanda-tanda pintu rezeki yang akan terbuka begitu lebar. Ya, pintu rezekimu akan terbuka lebar. Jadi kondisi keuangan kamu nggak akan seperti biasa ataupun seperti di mana kamu mungkin terjebak dalam hutang piutang, jalan rezeki macet, ya enggak sih? Ada energi berkelimpahan teman-teman. Ya, mungkin energi berkelimpahan inilah yang bakal mengagetkan, mengejutkan semua orang. Kenapa? Ya tadi, apapun yang dilakukan oleh si pembencimu teman-teman, ini malah akan semakin membuatmu bersinar. Artinya hidup mapan mungkin ya. Ada rezeki yang begitu besar kah ya, sehingga membuat hidupmu tuh berubah 180 derajat. Untuk teman-teman Scorpio, segera klaim dan aminkan. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga. Aku punya Ace of Cups teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya kalau aku melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga kamu teman-teman ya. Mohon maaf ya, aku melihat sebenarnya ada suatu masalah yang cukup rumit dan serius nih. Salah satunya mungkin dalam hal keuangan ya. Ada problem keuangan yang lagi mungkin menghambat kehidupan rumah tangga kamu saat ini. Lagi berusaha sebenarnya, lagi berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Mungkin kamu terjebak dalam hutang piutang, bisa jadi, ya kan, mungkin usaha kamu tuh mulai menurun, ya kan, kemudian kehilangan pekerjaan kah, oke, ataupun mungkin tertipu oleh seseorang kah, ya, membangun kerjasama dengan seseorang dan ternyata ditipu, ya kan, banyak banget loh, ya. Nah, jadi bukan hanya tentang masalah keuangan sih, bisa juga tentang hal-hal yang lain. Tapi kita akan lihat deh, teman-teman, apakah akan ada sebuah tanda-tanda nih kebahagiaan baru akan segera muncul hadir dalam kehidupan rumah tanggamu. Nah, wow, ada ya. Aku punya Raja Koin, teman-teman. Raja Koin muncul hadir. Oke. Kalau melihat dari kartu kedua ini, kamu nggak usah khawatir. Ya kan? Ada keajaiban nih. Seolah keajaiban ini akan mengubah segala takdir hidupmu. Ketika kamu merasa ada masalah keuangan, maka di sini ada stabilitas. Hubungan ya, ada stabilitas. Semua akan kembali membaik. Oke, tentu ini adalah sebuah kabar luar biasa teman-teman, yang dimana semua kesulitan yang terjadi dalam rumah tangga teman-teman Scorpio akan segera berakhir. Amin ya. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya 5 cangkir ya. Nah, aku melihat
hubungan kamu dengan dia mulai berjarak ya, seolah-olah semakin menjauh nih teman-teman. Ada apa ya? Apa yang mungkin membuat dia itu berubah ataupun menjauh darimu? Ya padahal loh kalau aku melihat, apa ya, kalian tuh sudah merencanakan banyak hal untuk ke depan, ya kan? Kita coba lihat deh untuk energi berikutnya. Aku punya Three of Wands ya, 3 tongkat. Ternyata teman-teman ya, mohon maaf ya, aku menduga bahwasannya energi ini menunjukkan sebuah tanda-tanda bahwasannya akan ada sebenarnya sedang ada pihak ketiga yang hadir dalam hubungan kalian. Ya kan? Jadi pihak ketiga inilah yang mungkin memicu adanya hubungan kalian yang mulai menjarak dan bahkan mungkin sangat jauh banget, teman-teman. Ya kan? Nah, kemudian poin berikutnya, kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang jomblo dan sedang single. Aku punya Two of Pentacles ya, dua koin. Dua koin muncul hadir teman-teman. Oke, berbicara tentang jodoh, asmara, mungkin juga rezeki. Nah, sebenarnya sih dari kartu ini aku melihat ada energi yang mencoba untuk mendekati kamu, kan? Mendekati kamu kembali ataupun mungkin energi baru. Tetapi di sini aku melihat kamu cenderung lebih apa ya? Mungkin lebih selektif, ya enggak sih? Kamu lebih selektif, kamu terlalu memilih lah. Ya nggak masalah sih sebenarnya kalau memang memilih ya, memilih yang terbaik, yang tepat, ya enggak sih? Tapi ketika terlalu selektif banget dan terlalu apa ya, dipatokin banget kriterianya seperti apa, mungkin ingin yang kaya raya banget, ingin yang tampan banget, cantik banget, teman-teman manusia nggak ada yang sempurna. Belum tentu tampan, cantik, kaya bisa membawa kebahagiaan dan belum tentu juga kebalikannya bisa membawa kebahagiaan. Ya intinya, ketika kamu merasa ada seseorang yang benar-benar tulus terhadap diri kamu, maka sebenarnya mungkin itu adalah sebuah panggilan dari semesta agar kamu tuh yakin gitu lah, agar kamu tuh berani membuka diri. Nah, bagaimana tentang keraguan dari kamu, kebimbangan diri kamu teman-teman terhadap mungkin energi yang mencoba untuk mendekat teman-teman. Nah, sebenarnya ya, aku melihat mau energi baru ataupun energi masa lalu yang ingin datang dalam hidupmu, sebenarnya aku melihat dia datang dengan ketulusan, teman-teman. Oke, next, poin terakhir kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang PDKT atau dekat dengan seseorang. Aku punya dua tongkat dan aku punya ratu cangkir. Oke, yang aku lihat kamu cukup nyaman sebenarnya dengan kedekatan kamu dengan seseorang ya. Kenyamanan kamu dengan seseorang ini teman-teman ya tentu menjadi awal yang baik sebenarnya, tetapi ada pesan semesta untuk kamu di sini agar kamu tuh nggak usah terburu-buru ya. Banyak hal yang mungkin harus kamu tahu tentang dia terlebih dahulu teman-teman sebelum kamu memutuskan. Oke, next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang berpotensi ya, mendapatkan keberuntungan. Oke, aku punya tanggal 20, 28, 18, 19, 3, 4, 5, 22, 11, 29, 30, dan 15. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.